Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amarta Saka Yohanes Tanggang dengan NIM 203020209022. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas apa itu fotosintetis dan bagaimana proses fotosintetis berlangsung. Teman-teman tahu kan gambar apa yang terdapat pada layar saya? Iya, itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia karena tidak memiliki alat pencernaan. Tetapi, tumbuh-tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dan menghasilkan energi sendiri dari lingkungan sekitar. Sehingga dapat dikatakan tumbuhan disebut sebagai organisme autotrof. Lalu, bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri? Yaitu dengan cara proses fotosintetis. Nah, teman-teman tahu tidak apa itu fotosintetis? Fotosintetis terdiri dari dua kata. Yang pertama artinya foto, yang artinya cahaya. Yang kedua adalah sintetis, yang dapat diartikan sebagai menyusun ataupun membuat. Sehingga fotosintetis dapat diartikan sebagai proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membantu proses fotosintetis? Yang pertama, ada cahaya matahari. Yang kedua, ada air. Dan yang ketiga, ada klorofil atau zat hijau daun. Dan yang terakhir yaitu karbon dioksida. Selain itu, bagian-bagian tumbuhan yang membantu proses fotosintetis juga terdiri dari yang pertama akar, berfungsi menyerap air yang mengandung zat hara dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, ada batang, pengangkutan air dari akar ke seluruh daun. Dan yang terakhir ada daun, yaitu tempat berlangsungnya fotosintetis. Bagaimana sih proses fotosintetis itu berlangsung? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Mula-mula, akar menyerap air yang dibutuhkan tanaman untuk proses fotosintesis. Kemudian, air dialirkan ke seluruh daun melalui pembuluh angkut yang disebut dengan silem yang ada pada batang. Pada daun, terdapat zat hijau daun atau klorofil yang berguna untuk menyerap sinar matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida melalui stomata kemudian menyebar pada sel-sel daun. Dan pada daun terjadi proses kimiawi di mana molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida untuk membentuk glukasa dan juga oksigen. Dari sini dapat kita lihat sebuah reaksi kimia dari proses fotosintetis adalah 6CO2 atau karbon dioksida ditambah 6H2O atau air dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil akan menghasilkan glukosa atau C6H12O6 ditambah 6O2 ataupun oksigen. Selain itu, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses fotosintetis. Yang pertama adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tumbuhan. Karena semakin rendah intensitas cahaya yang didapat oleh tumbuhan, maka akan semakin sulit melakukan proses fotosintetis. Yang kedua adalah konsentrasi karbon dioksida. Konsentrasi karbon dioksida sangat mempengaruhi aktivitas metabolisme pada tumbuhan. Yang ketiga, adanya kandungan oksigen. Rendahnya kandungan oksigen di udara dan di dalam tanah akan menghambat respirasi pada makanan. Selanjutnya ada suhu. Suhu sangat berperan aktif terhadap fotosintetis karena akan membuat daun menutup besar bagian stomatanya agar meminimalkan laju transpirasi ataupun proses penguapan. Yang keempat ada kadar air.
Kekurangan air ataupun kekeringan terhadap tumbuhan akan menyebabkan stomata itu tertutup sehingga dapat menghambat proses penyerapan terhadap karbon dioksida. Yang terakhir ada kadar fotosintat. Jika kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, maka laju fotosintetis akan naik. Sehingga dapat disimpulkan sebuah proses fotosintetis akan menghasilkan glukosa ataupun C6H12O6 untuk makanan ataupun sebuah energi bagi tumbuhan itu sendiri. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ekosistem. Kalian pasti pernah pergi ke kebun binatang, sungai, laut, hutan, serta sawah, bukan? Kalian pasti tahu dong kalau semua tempat yang disebutin tadi adalah sebuah ekosistem. Lalu, apa sih ekosistem itu? Mari kita bahas lebih lanjut tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komunitas berbagai spesies yang berinteraksi dengan lingkungan atau komponen ekosistem. Nah, istilah ekosistem ini pertama kali dikenalkan oleh seorang ahli ekologi Inggris bernama Sir Arthur George Tansley. Menurutnya, hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya merupakan hubungan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kalau ada gangguan di salah satu komponennya, gangguan tersebut akan mempengaruhi komponen lainnya. Dalam sebuah ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik atau hidup dan komponen abiotik atau tak hidup. Apa saja sih yang termasuk dalam komponen biotik dan abiotik itu? Mari kita bahas satu persatu. Komponen biotik sesuai dengan namanya, komponen yang merupakan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan fungsinya, komponen biotik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Contoh dari produsen adalah tumbuhan, contoh dari konsumen adalah manusia dan hewan. Sedangkan contoh dari dekomposer adalah jamur, cacing, dan bakteri. Selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang mempengaruhi ekosistem atau komponen yang tak hidup. Contoh dari komponen abiotik adalah cahaya, suhu, kelembaban, tanah, dan batuan. Jadi, dapat kita pahami bahwa ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau tak hidup yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, ekosistem itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah ekosistem akuatik atau air. Yang kedua adalah ekosistem terestrial atau darat. Dan yang ketiga adalah ekosistem artifisial atau buatan. Mari kita bahas satu persatu. Ekosistem akuatik atau air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Berdasarkan kadar garam,
yang terkandung di dalamnya atau salinitas, komponen air atau ekosistem air dapat dibedakan atas ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang kedua adalah ekosistem terestrial, yang merupakan ekosistem yang berada di daratan dan lingkungannya itu ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Ekosistem terestrial juga memiliki perairan sebagai pelengkap ekosistemnya. Contohnya nih adalah hutan hujan tropis, padang rumput, dan sabana. Selanjutnya adalah ekosistem artifisial. Adalah ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya adalah bendungan, kebun binatang, perkebunan sawit, dan sawah. Selanjutnya, dalam ekosistem itu terdapat hubungan. Hubungan antar ekosistem itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah interaksi antar komponen abiotik. Interaksi antar komponen abiotik itu misalnya adalah interaksi antara cahaya matahari yang tinggi sehingga menyebabkan penguapan air meningkat. Selain itu, ada peningkatan suhu di bumi menyebabkan es di kutub mencair dan volume air laut pun meningkat. Yang kedua adalah interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Contohnya adalah tumbuhan sebagai komponen biotik yang memerlukan cahaya matahari sebagai komponen abiotik untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik. Dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah kompetisi, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang bersifat saling merugikan. Contohnya nih, ada singa dan macan yang saling berkompetisi. Yang kedua adalah predasi. Predasi merupakan interaksi di mana satu spesies memakan spesies yang lain. Contohnya nih, ada zebra yang dimangsa oleh singa. Selanjutnya yang ketiga adalah antibiosis. Antibiosis merupakan interaksi di mana keberadaan satu makhluk hidup menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur yang menghambat pertumbuhan bakteri, karena jamur menghasilkan antibiotik. Dan yang keempat adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan antara dua spesies makhluk hidup berbeda. Nah, interaksi antar komponen ekosistem itu berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Jika sebuah organisme atau makhluk hidup masuk ke ekosistem yang bukan tempatnya, biasanya makhluk hidup itu akan merusak keseimbangan ekosistem dan bisa menghilangkan makhluk hidup pada ekosistem yang dimasukinya. Jadi, dapat kita pahami bahwa seluruh tingkat organisasi kehidupan dalam ekosistem saling berinteraksi membentuk kehidupan yang harmonis dan seimbang yang disebut dengan keseimbangan ekosistem. Wah, ternyata pembelajaran tentang ekosistem sangatlah mudah. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Halo teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya akan membahas tentang fotosintesis. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu fotosintesis. Jadi, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Fotosintesis itu bagaimana tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Nah, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang spesial karena tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri tanpa bantuan yang lain. Namun, dalam membuat makanannya sendiri, tumbuhan memerlukan 4 hal penting. Apa saja 4 hal penting tersebut? Yang pertama, air. Yang kedua, karbon dioksida. Yang ketiga, klorofil. Yang keempat, cahaya matahari atau energi cahaya. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari air.
Bagaimana cara tumbuhan memperoleh air untuk keseluruhan bagian dari tumbuhan tersebut? Nah, saya di sini punya gambar untuk mempermudah teman-teman mengerti bagaimana cara tumbuhan mendapatkan air ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Oke, air yang diperoleh tumbuhan berasal dari dalam tanah. Jadi, tugasnya akar dari tumbuhan tersebut menyerap air dari dalam tanah, lalu setelah diserap oleh akar, maka batang tumbuhan bertugas untuk mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan tersebut. Itulah bagaimana air mengalir dalam bagian tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, karbon dioksida. Bagaimana cara tumbuhan memperoleh karbon dioksida? Sama seperti kita manusia contohnya, ketika kita bernapas, gas yang kita buang tersebut itu adalah karbon dioksida. Kita menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh kita. Kita bernapas melalui hidung kita. Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan yang disebut dengan stomata. Stomata tersebut bertugas untuk menyerap atau menghirupkan karbon dioksida dari udara. Karbon dioksida itu bisa berasal dari udara yang kita keluarkan dari dalam tubuh kita. Yang ketiga, klorofil. Klorofil ini disebut juga sebagai zat hijau daun. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap cahaya matahari atau energi cahaya yang terjadi pada daun tumbuhan. Yang keempat, cahaya matahari atau energi cahaya bertugas untuk menyempurnakan keseluruhan proses dari fotosintesis. Dengan adanya energi cahaya, maka sempurnalah proses dari pembuatan makanan tumbuhan tersebut. Jadi, tumbuhan tidak menghasilkan makanan saja atau disebut dengan glukosa, namun tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Oksigen tersebut dapat kita hirup lagi. Jadi, manusia mengeluarkan karbon dioksida, tumbuhan mengeluarkan makanan sendiri dan juga oksigen. Inilah tentang proses fotosintesis buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbania dengan NIM 203010209008. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Palangkaraya angkatan 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi biologi yaitu fotosintesis. Baik, bisa dilihat pada gambar berikut. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Klorofil atau disebut juga zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Baik, bisa dilihat lagi pada gambar berikut proses fotosintesis. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2 akan diserap oleh mulut daun pada tanaman dari udara bebas. Mulut daun ini disebut dengan stomata. Yang kedua, air diambil atau diserap dari dalam tanah melalui akar tanaman yang selanjutnya diangkut oleh komponen pengangkut pada tanaman. Yang ketiga, cahaya matahari diserap oleh klorofil atau zat hijau daun dan akan diurai menjadi energi. Yang keempat, semua proses akan berlangsung dan akan membentuk sebuah reaksi dan menghasilkan oksigen serta glukosa. Saat fotosintesis, tumbuhan akan melepaskan oksigen ke udara. Hal ini berbeda dengan aktivitas tumbuhan yang melakukan respirasi pada saat malam hari. Dan yang kelima, setelah terdapat glukosa pada tumbuhan, maka akan diubah menjadi nutrisi seperti lemak, protein, dan nutrisi lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, tumbuhan menyimpan glukosa dalam bentuk pati dan sisa cadangan glukosa akan disimpan di buah, akar, atau jenis tanaman umbi-umbian dan daun. Dalam proses fotosintesis, terdiri dari dua rangkaian proses yang diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan cahaya dan tempat terjadinya, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Seperti namanya, reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoid daun, tepatnya di grana. Pada reaksi terang, terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air atau H2O, menghasilkan oksigen atau O2, dan energi berupa ATP. Yang kedua, reaksi gelap. Jika reaksi terang memerlukan cahaya,
maka reaksi gelap tidak memerlukan cahaya dan terjadi di bagian stroma. Pada reaksi gelap, terjadi proses yang dinamakan siklus Calvin-Benson yang merupakan reaksi lanjutan dari reaksi terang. Reaksi gelap ini melibatkan enzim Rubisco yang bertugas untuk menangkap O2 dari atmosfer. Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kelancaran fotosintesis yang berlangsung sepanjang hari untuk memproduksi oksigen, makanan, dan energi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, cahaya. Kebutuhan cahaya setiap tanaman berbeda-beda. Ada tanaman jenis C3 dan C4. Tanaman C4 seperti tebu, jagung, dan sorghum memiliki toleransi yang tinggi terhadap intensitas cahaya. Sedangkan tanaman C3 seperti kacang-kacangan, kapas, kedelai, kentang, dan gandum memiliki titik jenuh cahaya, sehingga pada intensitas tinggi tidak akan dapat meningkatkan intensitas fotosintesis. Yang kedua, suhu. Suhu optimal proses fotosintesis tanaman juga berbeda-beda. Tanaman C4 yaitu 35-40 derajat Celcius memiliki suhu optimal lebih tinggi daripada tanaman C3 yaitu 20-26 derajat Celcius. Yang ketiga, konsentrasi O2 dan CO2. Salah satu hasil samping fotosintesis adalah O2. Semakin banyak O2, maka intensitas fotosintesis semakin turun. Sementara itu, CO2 merupakan bahan dasar fotosintesis. Semakin tinggi konsentrasi CO2, maka laju fotosintesis semakin meningkat. Yang keempat, klorofil. Semakin banyak jumlah klorofil dalam daun, maka proses fotosintesis berlangsung semakin cepat. Pembentukan klorofil memerlukan cahaya matahari. Kecambah yang ditumbuhkan di tempat gelap tidak dapat membuat klorofil dengan sempurna. Kecambah ini dikatakan mengalami etiolasi, yaitu tumbuh sangat cepat atau lebih tinggi, panjang dari seharusnya, dan batang dan daunnya tampak berwarna pucat karena tidak mengandung klorofil. Oke, demikianlah video pembelajaran materi fotosintesis pada video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selina, NIM 6030 Saya dari kelas A. Materi saya yaitu tentang fotosintesis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang fotosintesis. Di sini saya ingin bertanya dulu, apa itu fotosintesis? Nah, baiklah. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan atau energi. Tumbuhan hijau membuat makanan sendiri melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Tumbuhan hijau termasuk kategori organisme autotrof karena membuat makanannya sendiri. Klorofil atau disebut juga zat hijau daun adalah zat penghijau tumbuhan yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Untuk bisa berfotosintesis dan kebutuhan nutrisi menjadi terpenuhi, tumbuhan hijau membutuhkan cahaya matahari. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu proses fotosintesis pada tumbuhan sebagai berikut. Proses fotosintesis pada tumbuhan dimulai dari karbon dioksida yang diambil oleh mulut daun pada malam hari. Tumbuhan juga mengambil air pada malam hari. Tumbuhan juga mengambil air dari dalam tanah, yaitu dengan menggunakan akarnya. Nah, air tersebut kemudian dibawa oleh sistem transportasi pada tumbuhan yakni melalui jaringan hilem dan floem. Pada saat cahaya matahari muncul, klorofil pada tumbuhan akan menyerap cahaya untuk digunakan sebagai energi utama dalam glukosa. Glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tersebut akan menjadi bahan bakar dasar. Bahan bakar dasar tersebut bakal diolah lagi menjadi berbagai zat makanan bagi tumbuhan, misalnya protein, lemak, dan lain sebagainya. Berikut manfaat fotosintesis. Manusia dan hewan yang mengonsumsi tumbuhan hijau otomatis juga akan mendapatkan manfaat seperti protein. Proses fotosintesis pada tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan karena membutuhkan karbon dioksida. Fotosintesis yang dilakukan tumbuhan hijau membantu mengurangi kadar karbon dioksida yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang dibutuhkan bagi
pagi dan siang hari. Ada juga proses fotosintesis yang tidak menggunakan cahaya matahari, yaitu cahaya malam. Fotosintesis terjadi dalam dua reaksi, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Berikut saya akan menjelaskannya, yaitu reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi fotosintesis yang terjadi pada pagi atau siang hari karena membutuhkan cahaya matahari secara langsung. Cahaya matahari berperan untuk mengubah molekul air menjadi oksigen dan hidrogen. Baiklah, kita akan menjelaskannya, yaitu tentang reaksi gelap. Reaksi gelap berperan untuk mengolah karbon dioksida untuk dijadikan glukosa. Reaksi gelap tidak membutuhkan bantuan cahaya matahari secara langsung.